It's cuitan, ini loh ITS. Terdapat 7 mahasiswa tidak saling kenal. 6 di antara mereka adalah mahasiswa baru. Dan gue maba. Gue itu maba. Aku maba 2022. Dan gue maba. Angkatan 22. Dan gue maba. Gue maba. Dan satu di antara mereka adalah kakak tingkat. Kita bersama-sama mencari siapa kakak tingkat yang menyamar menjadi mahasiswa baru. Tweet out maba out. Oke, kenalin nama gue Gading. Gue dari Departemen Teknik Elektro 22. Mungkin kalau alasan kenapa aku maba ya gara-gara kemarin IPITS gerigi full offline sih, no online. Oke, mungkin lanjut ke aku. Kenalin, nama aku Rama Darmawan dan aku di sini dari Departemen Matematika 2022. Alasan aku jadi maba kayaknya aku baru juga selesai ngerjain lapres kimia dan lapres fisika. Oke, selanjutnya gue. Jadi kenalin, nama aku Ilzam Wahyudi, tapi biasa dipanggil Ilzam pakai Z, dari mahasiswa PWK angkatan 2022. Terus alasan saya menjadi maba itu kayaknya kalau PWK itu semester 1 masih liburan-liburan gitu, masih santai-santai. Hai, kenalin, nama gue Salsabila, biasa dipanggil Caca, dari Departemen Teknik Sistem dan Industri angkatan 2022. Alasan kenapa maba karena emang maba gitu. Terus kayak industri tuh lagi sibuk-sibuknya sekarang. Oke, nama gue Krisna Fabrianto, panggil aja Krisna, dari Teknik Sistem Perkantoran angkatan 22 tentunya. Alasan kenapa gue maba itu dari alasan gue pakai topik karena gue sempat ngasih namanya utang. Fiskal. Gitu. Oke, nama gue Muhammad Fikrian, biasa dipanggil Kia. Gue dari Departemen Fisika angkatan 22 pastinya. Alasan gue maba karena gue bisa ceritain pengalaman gue selama gerigi, IPITS, pokoknya semua rangkaian PPKMB di ITS gue bisa ceritain semua. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muftawini Maulana, gue bisa dipanggil Wendy. Gue dari Departemen Kimia. Alasan gue jadi maba karena gue sering bolak-balik ke tower, berarti gue sering juga ke lift. Yang pastinya itu sering antri sekarang. Terus gue juga sering, bukan sering sih, sempat juga ke research center buat praktikum kimia dasar. Ya, jadi mas mbaknya masih maba ya? Ya, kebetulan ya. Maba. Jadi lu mau nanya nih, masih nggak sih kalian ngerasa kalau di ITS itu susah parkir gitu? Jelas sih. Jelas nggak sih? Kalau pagi. Apalagi kalau kita Kalau ke tower, pasti parah sih parkir. Kalau kalian bisa parkir di mana tuh? Aku kalau parkir biasa di Pasor sih. Gak jauh tuh? Nggak jauh juga sih. Kadang kalau misalnya berangkat pagi, Masih naik Grab. Jadi nggak parkir. iya. Aku tim Mas Rama, jadi ya bisa jalan kaki lah ya ke tower. Tapi jauh. Enggak itu enggak jauh gitu. Soalnya udah biasa gak sih jalan kaki? Biasa jalan. Ini pasti itu STNK. Nah iya tuh, kalau lupa bawa tuh kerjaan banget. Iya. Kayak mesti jelasin, saya STNK saya lupa pak. Wah. Apalagi kalau parkir di FMIPA itu pasti disuruh minggir dulu, nulis dulu. Gitu ya. Ada tahu biar nggak dapet STNK, nggak ngasih STNK ya? Kalau ke tower parkir di Manado. Nggak usah STNK. Kayak ribet kan? Tapi jauh sih, tapi jauh jalannya jauh. Dari Manado tuh. Tapi bukan Manado jamnya ya? Jam sholat baru bisa masuk. Enggak, bukannya udah Bisa. Buat dia. Jadi kalau gue masuk ITS jujur aja ketimpa ITB ya. Awalnya pengen masuk ITB, mau masuk FTIC tapi ya mungkin rezekinya di Elektro ITS. Cuman ya kalau ITS juga sama aja nggak sih, kayak bagus-bagus aja, mungkin kayak 11-12 lah sama ITB. Terus kalau
nggak boleh mungkin ya kalau ngomong. Terus kalau misal Grigi Fits kayak kemarin Grigi tuh ya kita panas-panasan deh di hari pertama tuh lapangan gila panas banget tuh kayak bukan panas Surabaya, bocoran neraka bener. Neraka bocor ke Surabaya panasnya di situ. Terus hari kedua hujan, terus apa ya? Hari pertama mungkin aku ke bio yang pas mencar. Cuman jalanku nggak begitu jauh sih kalau ke bio dari lapangan alumni ke bio. Ya nggak jauh. Oke, mungkin alasan aku masuk ITS karena keterima SNM dan itu pede banget. Di malam pemilihan SNM itu aku benar-benar pede pilih satu jurusan dan yang keduanya nggak puisi. Itu kayak ya udah pede aja dengan nilaiku yang segitu karena langsung milih matematika ITS dan setelah pengumuman ya jeder langsung keterima sebagai mahasiswa matematika 2022 gitu kan. Terus nah untuk Grigi itu kalau bagiku itu benar-benar pecah parah, bukan yang itu bukan kayak ospek tapi kayak benar-benar kita seru-seruan aja gitu. Kayak ini benar-benar kayak bukan ospek yang notabene-nya tuh selalu jelek, tapi itu kayak benar-benar seru sih kalau bagiku. Oke, kalau misalnya aku alasan masuk ITS sih sama ya, karena lolos SNM. Kebetulan aku asalnya juga dari Surabaya, jadi alhamdulillah lolos SNM. Terus kalau misalnya dari kemarin seru banget sih, jujur ya, kayak pengen ngulang gitu gak sih? Terus apalagi tuh kayak vibes-nya itu juga kayak gak serius-serius banget gitu, apalagi pas mentoring itu juga dibikin fun juga gitu. Jadi aku suka banget sih. Kalau alasan masuk ITS karena cuma ITS yang sama gue. Bisa kayak gitu. Soalnya waktu itu tuh daftar pokoknya tuh gue UGM garis keras gitu, tapi nggak keterima. Terus daftar sarjana prestasi di ITS, terus ternyata keterima. Udah alhamdulillah akhirnya masuk ITS. Terus kalau buat Grigi seru banget, apalagi hari terakhir kita nyanyi bareng-bareng. Terus kayak pas bikin koreo tuh panas banget sampai kulit gue tuh belang sampai sekarang. Tapi pokoknya tuh seru banget sih Grigi. Ya, kalau gue sih alasan gue masuk ITS karena salah satu yang menerima gue ITS. Gue juga salah lupa dari awal gue IPS. Jadi gue mandiri, maksudnya mandiri. Awalnya gue pilih teknik kapalan, keduanya gue manajemen. Gue pikir bakal ketemu yang manajemen, ternyata sih gitu maksud gue. Nah, terus pas Grigi itu emang asik banget ya, terutama dapat konsum. Buat anak kos ya, konsum penting ya. Terus abis itu ya seru-seruan banget, itu Grigi bener-bener seru-seruan banget. Nah, terus selanjutnya ya kayak ya kita sekarang pokoknya ya have fun banget apa ya sampai malam gitu ya. Itu pas Grigi itu gue pengen jadi volunteer sih. Kalau dari gue sendiri pas keterima jadi mahasiswa baru ITS itu perasaannya seneng banget ya. Karena pertama gue nyoba di SNM dan itu milih PWK ITS dan aku memang ambis banget buat masuk ITS. Terus ketolak dan itu udah pede banget karena sebelumnya udah ada alumni di ITS. Terus nyoba lagi di jalur prestasi ITS dan alhamdulillah keterimanya di kimia ITS. Terus seneng banget karena dreams come true ya, jadi emang udah ambis dari awal terus keterima di kampus impian juga. Terus kalau untuk pengalaman Grigi seru banget dari awal. Sebelum Grigi kan kita ada yang ngebuat buat apa namanya papan segala macam. Terus kita ada juga keliling-keliling ITS. Kalau aku waktu itu ke robotika yang ke biologi enak banget karena deket ya. Aku harus jalan jauh buat ke robotika dan itu siang-siang. Terus insiden yang kedua adalah panggungnya roboh tuh pas hari kedua dan aku naik ke atas panggung itu disuruh turun. Yang hari ketiga mungkin ke mozaik aja sih, itu pecah sih walaupun panas-panasan berulang kita tapi asik, terus panggungnya enak pasti bener. Di sini kayaknya anak dua semua. Nah, coba ceritain deh masing-masing keseruan ketika Grigi tahun ini. Mungkin kayak aksi. Iya, mungkin ya. Apa yang terjadi? Mungkin kan kalau misalkan ada yang nggak bisa jawab, berarti kita ketahuan di antara kita yang benar-benar sama ya Grigi dua-dua. Mungkin dulu ya. Ya. Jadi ngerjain papan yang itu dapat Godfrey Mansfield World War II. Itu bikinnya di
perpustakaan. Jadi dulu baru pertama kali ke ITS tahu kalau perpusnya limpusnya gila luas banget buat kita ngerjain papan kan. Nah di situ papan gue tuh ada lampu. Jadi dikasih lampu, jadi pas kalau malam-malam gitu papan gue terang sendiri men. Terus tapi insidennya adalah pas hujan-hujan tuh kan papannya dijadiin payung ya, dijadiin payung lah. Nah udah jadi payung, ditinggal ledakan lampunya dicuri orang. Oh iya. Iya. Akhirnya pas closing kita nggak bisa memamerkan papan kita yang ada lampunya. Mungkin dari aku di hari kedua itu kan hujan dan itu benar-benar kayak buyar banget kan situasinya yang tadinya kayak lagi seru-seruan kita berbatik terus kayak lo tiba-tiba hujan terus pada bingung kan mencari-cari kemana terus ada yang kayak ke Manado, ke FSPK sipil, ke FSPK lingkungan. Nah itu tuh aku waktu itu ke lingkungan kalau nggak salah. Yang kedua ya ke lingkungan. Nah itu tuh di lingkungan itu tuh kayak benar-benar orang-orangnya tuh pada hektik cari tempat teduh dan di mana itu tuh kayak apa ya kayak lautan manusia jadi mencar semua loh gitu dan itu benar-benar yang tadinya panas terus jadi kayak dingin. Nah itu salah satunya sih. Nah yang kedua itu kalau begitu yang kita tuh pasti kayak nunggu makanan lama gak sih kayak konsum di siang harinya. Kemudian aku dapat vokasi kan. Dan aku dapat vokasi tuh kayak kita udah kelaparan dengerin sana sini materi udah kayak pusing banget pengen makan tapi itu konsum gak ada jadi kayak aduh lagi-lagi nunggu jadi itu mungkin keseruanku dan insiden yang aku rasain selama Gerigi 22 ini sih. Kalau keseruan Gerigi itu kayak kelompok Gerigi gak sih? Soalnya kelompok Gerigi gue tuh sampai sekarang masih sering main, masih sering nongkrong terus kayak kalau insiden tuh ya yang pas hujan itu semua kita ke Manado dan itu sepatu tuh diinjek-injek sepatu putih gue diinjek-injek sampai kotor banget gue cek. Habis itu sepatu gue hilang, gue nggak tahu sepatu gue di mana karena nggak boleh dibawa kan kalau dari plastik. Yaudah terus akhirnya gue rada baliknya lama karena nyari sepatu gue. Pas seorang Gerigi ini dari tim yang benar ya, dari tim yang sekarang juga masih nongkrong bersama tim Gerigi di kantor ortu, kalau tahu kantor ortu. Kantor ortu punya temen gue juga, temen Gerigi. Jajan sama kalian sama. Enggak. Gue di tim Pati Budana. Nah itu sih serunya pas bikin papannya juga tuh sampai diusir sama satpam. Bener. Itu pas sampai malam terus habis itu bikin koreografi buat tampil itu kan. Iya. Buat hari ketiga. Oh itu latihan gue sampai jam 1 malam gitu-gitu tapi gak kepilih. Iya. Tidak terbayangkan. Kalau dari gue sih keseruannya pertama kalian pasti awkward gak sih pas ketemu itu kayak bingung gimana caranya mendiskusikan untuk buat papan yang bagus gitu. Terus pas hari pertama Gerigi pasti kalian nyari gimana nih regionnya kalian nih gimana gitu. Terus pas hari pertama Gerigi juga panas-panasan pasti itu, terus haus itu pasti, terus plus minusnya banyak sih yang terjadi pas Gerigi. Terus apalagi ya, dari yang tadi panggung roboh, terus hujan, terus ke Manado, dan itu pas hujan juga ketemu banyak teman sih, teman-teman baru. Kamu dari mana? Kalau misalnya jadi mahasiswa saling tanyakan, kamu dari mana asalnya, departemen mana gitu kan. Jadi seru banget sih, Gerigi parah. Ini kita nggak bahas tentang pecah rekor itu. Boleh sih, boleh. Iya. Ini keren sih, ya nggak expect bisa. Kalian dapat di mana? Aku dapat depan panggung. Iya, aku juga depan panggung. Itu putih nggak sih? Aku juga pinggir. Jadi aku ngangkat tuh putih terus dia biru. Udah. Cuman putih sama biru doang. Putih biru merah kan kayak udah ganti 2 kali doang kali. Tapi masih jadi misteri nggak sih? Gimana cara ngaturnya sebanyak manusia itu buat Iya. Korea sebagus itu? Itu keren banget. Kita beli plus dulu gak sih buat panitinya tuh kayak boleh. Soalnya tuh kayak bener-bener tertata dengan rapi gitu loh. Maksudnya yang secara itu kan kita diatur sama ribuan, maksudnya ngatur ribuan anak tuh nggak susah gitu loh. Jadi kayak ya hasil akhirnya juga nggak mengecewakan gitu. Bagus banget sih. Lihat nggak yang Iya, itu gila itu keren banget. Dan briefingnya malam, ingat gak sih? Iya. Dan itu kayak aku nggak expect bisa sebagus itu hari itu. Terus kita nggak boleh ngepost apa-apa Iya. Dan kalian keren semua sih. Tidak ada yang men-spill itu gitu sampai sekarang. Jadi buat bapak juga keren nggak sih kita briefing cuma sejam doang. Iya. Pokoknya langsung tag. Iya langsung tag ya. Iya, ngomong-ngomong masalah Gerigi, nggak kerasa kita udah mau mengakhiri semester Tiba-tiba perasaan baru kemarin. udah mau libur gitu sekarang kan. Tapi gue kerasa. Gue nggak sabar. Terasa apa? Soalnya di industri itu kayak kemarin gue ada tugas besar dan lain-lain itu Melelahkan ya. melelahkan. Jadi kalian semua udah dikasih susah. Aku juga banyak.
Ahmad Krisna, dua. Kalian pernah atau enggak open up ini? Kalau lampu berubah menjadi warna hijau, kalian berhasil mengeliminasi cutting. Kalau lampu berubah warna merah, cuttingnya masih ada di tempat ini. 1, 2. Sebenarnya dari jadi gak bagus gak sih? Enggak sih, enggak ada sih. Paling cuma Emang tiga tuh. Iya. dari awal ya. Awalnya tuh kayak iya gak sih dari posturnya itu loh. Kayak Cutting. emang Tweets Otnoba out. Buat cuttingnya boleh langsung maju. Iya tertebak. Cutting. Boleh langsung mau perkenalan diri. Oke, jadi kenalin nama aku Ilham Wahyudi, pakai Z bener, dari mahasiswa ITS angkatan 2021 jurusan PWK. Jadi cutting nih bro. Kalau tanggapan gue tadi gila pecah banget sih, bener-bener seru banget dan gue ngerasa kayak emang guessing gue jelek banget. Soalnya pas awal tadi aku sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas Ilzam cutting dan makanya aku bilang Krisna. Dan pas round 2 baru oke, kayak ini emang Mas Ilzam nih cutting ini. Makanya aku vote Mas Ilzam. Jujur seru banget ya dan seneng banget akhirnya di akhir bener-bener ternyata Mas cuttingnya itu Mas Ilzam. Oke, di sini mau nanggepin tentang tadi games tadi itu bagi gue seru banget dan kayak awalnya ngira itu si Kia karena tuh dari postur dan dari penampilannya tuh bener-bener kayak dia tuh cuttingable banget dan dari game ini juga gue kayak lebih dapat pelajaran don't judge a book by the cover itu kayak nyatanya gitu loh kayak bener-bener jadi jangan ngelihat orang dari penampilan dan itu bener-bener salah banget. Kalau gue tanggapan dari games yang tadi, dari awal gue merasa gue menang karena gue dari awal udah nge-vote Mas Ilzam jadi cutting. Karena dari jawaban-jawaban Mas Ilzam tuh bener-bener bingungin banget karena nggak relate gitu sama yang bener-bener maba. Gitu aja sih, tapi ini seru banget. Bisa dibilang bisa kita lihat ya, guessing gue jelek banget sumpah. Dari awal gue udah salah, terus habis itu kedua juga salah, ketiga juga salah. Ya gue lihat kayak gue awal paling susi Rama ya, karena kayak dia yang ngegiring ke opini, dia yang pertama kali yang tanya aneh apa gitu kayak dia yang giring opini biar dia tuh bisa jawab apa yang bakal dijawab di berikutnya. Kayak yang dari pandangan maba itu kayak gimana sih dia nanti jawab gitu. Ternyata nggak gitu. Dan yang nggak gue pikir sama sekali sih ya itu dari Mas Ilzam tadi sih. Dan ini game ini ya bener-bener seru banget. Untuk game kali ini sumpah seru banget, ini seru banget. Tadi awalnya gue dari briefing pertama gue curigain Mas Ilzam soalnya dari dia telat dan dia sopan banget. Dan tapi untuk game pertama gue nge-vote-nya Krisna karena tadi Gading kan vote-nya nggak kehapus tuh. Gue berencana kayak apa Krisna aja nih biar dua yang nge-vote gitu biar Krisna yang keluar. Sorry Kris. Dan gue masih heran kenapa gue selalu dianggap cutting gitu. Apa muka gue boros banget? Apa gimana? Gue nggak tahu, gue nggak paham. Tapi gue selalu dikira cutting gitu. Kayak muka gue boros banget deh. Gamenya seru pastinya, terus bisa kenal sama teman-teman baru. Pertamanya gue curiga nih, siapa sih sebenarnya? Soalnya teman-teman yang ada di sini tadi itu kelihatan cutting semua gitu loh. Terus dilihat dari jawabannya, emang pertama yang jawabannya paling pendek itu emang si Kia sih. Dari pertama, terus dari postur badannya juga kayaknya Kia gitu, cuttingable banget. Terus pas round kedua dilihat-lihat lagi, kok ada yang nyuruh jawaban teman-temannya nih gitu. Terus kayak aku nuduh aja si Mas Ilzam, ternyata beneran Mas Ilzam yang ketahuan jadi impostornya di sini. Pokoknya game ini seru banget, terus pecah deh pokoknya. Oke, jadi tadi itu ya padahal gini loh. Aku udah berusaha banget dari awal banget, dari datang sampai briefing sampai di set itu aku udah kayak berusaha drama banget buat jadiin kalau misalnya aku ini maba gitu, tapi ternyata gagal guys. Meskipun ya lumayan lah ya, udah round 2 itu kayak something apa gitu. Ya gitulah intinya. Jadi intinya
Alhamdulillah saya masih bertahan sampai di ronde 2, meskipun di ronde 2 emang sebagai mahasiswa 2021 itu tidak relate ya dengan gridi yang seru banget itu karena kita online. Jadi mungkin mereka ketriggernya itu di bagian itu gitu. But selamat Ilzam sudah sampai ronde 2. Terima kasih, dadah. Cuits, cuitan, ini loh ITS.